wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbit li ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, ila asyrafin nabiyyin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'i as-salihin wal ulama'i al-'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wal musannifin al mukhlisin wa nakhussu khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wal Imam Ahmad al-Rifa'i al-Kabir wa ila muallifi wa musannifi hadzal kitab Syekh Ahmad al-Marzuqi wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarik al-ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikh masyayikhina wa asatidatana wa asatidata asatidatina wa nakhussu khususan ila syekh masyayikhina Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Abdul Wahhab Hasbullah wa Syekh Bisri Shamsuri wa Syekh Abdul Aziz Mashhuri wa Syekh Abdul Muhaimin Nur wa sa'ir masyayikhina wa asatidatina wa nakhussu khususan ila man fataha al-islam fi hadhihi al-qaryah wa bi niyyati tawfiqi wat taysir wa bi niyyati qada'i jami' al-hajat wad duyun wa bi niyyati shifa wan nasr 'ala al-a'da wa qabul ad-du'a ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, malam ini kita bisa kembali mengkaji kitab kecil yang berisi penjelasan tentang aqidah ahli sunnati wal jamaah. Kita telah sampai pada bait nazam ke-29. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha 'alaina min barakatihi. Amin. Khatimatun fi dhikri baqil wajibi mimma 'ala mukallafin min wajibi. Khatimatun ay hadhihi khatimatun. Ini adalah penutup. Ini adalah penutup nazam. Bait-bait nazam yang ada di kitab Aqidatul Awam, kitab yang saat ini kita kaji, semuanya berjumlah 57 bait. 57 baris nazam. Kita baru sampai nazam ke-29, tapi pengarang kitab ini mengatakan khatimatun. 29 ke 57 itu kan masih panjang ya. Masih panjang. Kenapa pengarang kitab ini mengatakan khatimatun, ini adalah penutup? Karena yang akan disebutkan setelah bait nazam ke-29 ini menjelaskan tentang sirah nabawiyah, siratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan pengarang kitab ini, sirah itu artinya perjalanan hidup, sejarah hidup Nabi kita, Nabi penutup para nabi, para rasul, Nabi akhir zaman, Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling utama. Dan kita sebagai umat beliau dinyatakan secara eksplisit di dalam Al-Quran sebagai umat yang paling mulia, umat yang paling baik. Pengarang kitab ini ingin menutup kitab ini dengan menjelaskan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang
sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama beliau? Kemudian beliau hidup di Mekah berapa tahun, hijrah ke Madinah, tujuannya untuk apa, kemudian istri beliau berapa, kemudian beberapa mukjizat yang Allah anugerahkan kepada beliau itu apa saja. Ini cocok sekali dengan momentum menjelang Rabiul Awal, menjelang bulan Maulid. Insyaallah mulai pertemuan malam ini sampai beberapa pertemuan ke depan, dan insyaallah masih panjang ini pertemuannya, kita akan membahas tentang beberapa bait nazam yang menjelaskan kepada kita sekalian mengenai beberapa sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatimatun, ini adalah sebuah penutup nazam. Ini adalah sebuah penutup beberapa bait nazam fi dzikri baqil wajibi, di dalam menyebutkan zikr, menyebutkan, tetapi yang dimaksud di sini bukan hanya menyebutkan tetapi bayan, menjelaskan. Di dalam menjelaskan baqil wajibi, beberapa keyakinan yang wajib diyakini yang belum disebutkan di dalam bait nazam sebelumnya. Mimma ala mukallafin min wajibi, dari sesuatu yang wajib diketahui oleh mukallaf, oleh orang yang sudah balik dan berakal. Tetapi perlu diingat bahwa beberapa penjelasan di dalam bait-bait nazam yang akan kita baca mulai pertemuan malam ini tidak semuanya penjelasan-penjelasan yang disebutkan, tidak semuanya wajib diketahui secara fardhu ain oleh setiap orang mukallaf. Tapi ada sebagian itu yang hanya wajib secara fardhu kifayah. Kalau sudah diketahui oleh sebagian mukallaf, maka sebagian yang lain gugur kewajiban untuk mengetahuinya. Nabiyyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Nabiyyuna Muhammadun, nabi kita Muhammad, qad ursila, alif di situ adalah aliful itlaq, ya, awalnya tidak ada. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad ursila, betul-betul telah diutus, lil alamina, kepada seluruh alam, artinya manusia dan jin, rahmatan, sebagai rahmat bagi alam semesta, wa fuddila, dan beliau dilebihkan derajatnya di atas seluruh nabi dan seluruh rasul. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang terakhir, kepada umat yang terakhir. Makanya nabi kita juga adalah nabi yang terakhir, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya adalah umat beliau, kita adalah sebaik-baik umat, dan kita adalah umat yang terakhir. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Beliau adalah sebaik-baik nabi, beliau adalah sebaik-baik rasul, bahkan beliau adalah sebaik-baik makhluk secara mutlak. Tidak ada makhluk manapun, tidak ada makhluk yang bagaimanapun yang lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'allimuna idza asbaha ahaduna an yaqul, beliau mengajarkan kepada kita apabila kita memasuki pagi hari supaya kita membaca doa, asbahna ala fitratil Islam, kita memasuki pagi hari dalam keadaan memegang teguh fitrah Islam, wa kalimatul ikhlas, dan memegang teguh kalimatul ikhlas, yaitu la ilaha illallah, wa dini nabiyyina Muhammadin,
dan agama Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-haditha dan seterusnya. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam nabiyyu nafsihi wa nabiyyu ummatihi. Jadi beliau Nabi Muhammad adalah nabi bagi diri beliau sendiri dan nabi bagi umat beliau. Nah, adapun penamaan beliau, adapun nama-nama beliau yang paling populer dan yang paling mulia adalah penamaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tasmiyah an-nabi bi Muhammad, penamaan Nabi Muhammad dengan nama Muhammad, ini adalah penamaan yang asyhar asma'ihi, yang merupakan nama bagi beliau yang paling populer. Jadi beliau namanya tidak hanya Muhammad, tapi beliau ada diberi beberapa penamaan, ya. Beliau disebut dengan beberapa nama, tetapi nama yang paling mulia, nama yang paling masyhur, nama yang paling terkenal, nama yang paling populer adalah nama Muhammad. Kenapa nama ini adalah nama yang paling populer? Kenapa Muhammad adalah nama yang paling terkenal, paling mulia? Li'inba'ihi an kamalil hamdi al-munbi'i an kamalihi fil khalqi. Karena Muhammad ini memberitahukan kepada kita, penamaan Muhammad ini merupakan pemberitahuan kepada kita mengenai kesempurnaan beliau di dalam penciptaan. Muhammad apa artinya? Orang yang terpuji, orang yang mendapatkan pujian, orang yang terpuji. Nah, nama ini seakan-akan memberitahukan kepada kita bahwa beliau adalah orang yang sempurna di dalam penciptaan. Bentuk fisik beliau sempurna, akhlak-akhlak beliau juga sempurna. Salah seorang ahli hadis yang bernama Al-Munawi, beliau mengatakan waqad summiya bihi, dan Nabi Muhammad sungguh telah diberi nama dengan Muhammad imma likathrati khisalihil hamidah. Alasannya adalah ada kalanya karena sifat-sifat beliau yang sangat banyak, yang semuanya terpuji. Wa imma li'annahu ta'ala wa malaikatahu hamiduhu hamdan katsiran balighan ghayatal kamal. Dan ada kalanya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala memuji baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang banyak, dengan pujian yang sangat, dengan pujian yang melambung tinggi dan sampai pada puncak kesempurnaan. Jadi Al-Munawi mengatakan bahwa kenapa Nabi kita diberi nama Muhammad? Imma likathrati khisalihil hamidah, ya. Kemungkinan ada dua sebab. Sebab yang pertama karena banyaknya sifat-sifat beliau yang terpuji. Tidak terhitung jumlah sifat-sifat beliau yang terpuji. Dan sebab yang kedua karena Allah dan malaikat-malaikatnya memuji baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang banyak di dalam Al-Qur'an, ya, dan di dalam beberapa hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya memuji beliau dengan pujian yang banyak, balighan, yang membumbung tinggi, melambung tinggi pujian itu, ghayatul kamal, balighan ghayatul kamal, yang mencapai puncak kesempurnaan. Pujian itu mencapai puncak kesempurnaan. Wa qala al-Qadhi Iyad, salah seorang ulama yang bernama Al-Qadhi Iyad, beliau mengatakan waqad hamallahu hadzal isma falam yatasamma bihi ahadun mimman idda'a an-nubuwwata fil Islam ma'a kathratihim. Allah Subhanahu wa taala menjaga nama ini sehingga tidak seorang pun di antara nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi nama dengan nama
Muhammad. Padahal para nabi sebelum Nabi Muhammad itu kan banyak sekali. Ya. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu kan banyak sekali. Bahkan di dalam sebuah hadis dulu pernah kita bahas, para nabi sebelum Nabi Muhammad ya, atau seluruh nabi itu jumlahnya berapa? 124 ribu nabi. 124 ribu nabi. 313 diantaranya ada sekaligus nabi. Selebihnya adalah nabi saja tetapi bukan rasul. Yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya 25 nabi atau rasul. Nah, begitu banyak para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun di antara mereka yang diberi nama Muhammad. Walam yatasamma bihi ahadun qablahu, dan juga tidak ada seorang pun yang diberi nama Muhammad sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Jadi apakah nabi atau rasul atau bukan nabi atau bukan rasul atau wali atau siapapun sebelum datangnya Nabi Muhammad, sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun yang bernama Muhammad. Wa innama sammat al-arabu Muhammadan qurba miladihi lima akhbara al-ahbar wal kuhan anna nabiyyan yub'atsu fi dhalika az-zaman yusamma Muhammadan farajau an yakunu hum fasammau abna'uhum bidzalika qala wa hum sittah. Adapun menjelang lahirnya Nabi Muhammad itu memang ada beberapa orang yang memberi nama anaknya Muhammad. Ada beberapa orang yang memberi nama anaknya apa? Muhammad. Kenapa? Jadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad ada beberapa orang yang memberi, ada beberapa orang Arab yang memberi nama anaknya dengan nama Muhammad. Kenapa? Karena mereka diberitahu oleh para pendeta, oleh para peramal, ya, para pendeta dan para peramal, al-ahbar wal kuhan, itu memberitahu kepada mereka bahwa akan diutus seorang nabi pada zaman itu, pada masa itu, dan namanya adalah Muhammad. Jadi karena didorong oleh keinginan supaya anak-anak mereka ini menjadi seorang utusan, seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah untuk bangsa Arab dan non-Arab, dan hal itu diberitakan oleh para peramal dan diberitakan oleh para pendeta. Para pendeta tahu mengenai hal itu karena mereka paham betul bahwa di kitab Injil, di kitab Taurat, dan di kitab-kitab sebelumnya yang asli, kitab-kitab yang asli, diberitahukan di sana bahwa pada masa itu, ya, menjelang masa itu akan diutus seorang nabi akhir zaman. Oleh karena itu mereka memberikan nama anak-anak mereka dengan nama Muhammad. Mereka berharap bahwa anaknya yang diberi nama Muhammad ini akan diutus sebagai nabi akhir zaman. Dan menurut Al-Qadhi Iyad, jumlah orang yang bernama Muhammad menjelang kelahiran Nabi Muhammad itu ada 6. Nah, tapi ini menurut beliau, ya. Menurut ulama yang lain lebih dari 6. Waqad jama'a al-Hafidz Ibnu Hajar asma'a man tasammau Muhammadan fi juz'in mufradin fabalaghu nahwa 20. Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau bahkan mengumpulkan orang-orang yang bernama Muhammad menjelang kelahiran Nabi Muhammad, dan di dalam sebuah karya khusus, ya. Dan mereka semuanya mencapai jumlah 20 orang. Lakin ma'a takarrurin fi ba'dihim wa wahmin fi ba'din fatatabba'aha wa dhabataha fi 15. Tetapi kemudian beliau tahqiq, ya, beliau validasi. Beliau buang beberapa nama yang merupakan pengulangan, ya. Ada beberapa orang yang merupakan pengulangan, namanya sama, binnya sama, tetapi disebutkan atau dihitung berbeda oleh beberapa orang. Jadi setelah ditahqiq, setelah divalidasi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, nama-nama orang-orang yang bernama Muhammad, orang-orang yang bernama Muhammad menjelang kelahiran Nabi Muhammad
itu setelah ditahqiq berjumlah berapa? 15. Berjumlah 15 saja ya. Ada Muhammad bin Adi bin Rabi'ah At-Tamimi. Ini yang paling masyhur ini. Muhammad bin Yazid bin Amr bin Rabi'ah At-Tamimi. Kemudian ada Muhammad bin Usama bin Malik At-Tamimi, Muhammad ibn Sufyan ibn Mujasyi' At-Tamimi, Muhammad ibn Uhayhah ibn al-Julah, Muhammad ibn al-Bara' al-Bakri, Muhammad ibn al-Yahmad al-Azdi, dan seterusnya sampai 15 ya, jadi nama-nama orang-orang yang jumlah orang-orang yang bernama Muhammad menjelang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada berapa? 15. Ini menjelang kelahiran beliau. Waqad jama'a al-Qadhi Abu Bakr Ibn al-Arabi al-Maliki fi syarhihi 'ala at-Tirmidzi 67 isman lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mengenai berapa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang 15 tadi apa? Jumlah orang-orang yang bernama Muhammad menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi kita, Nabi akhir zaman Muhammad bin Abdullah, ini juga memiliki beberapa nama. Jadi nama beliau tidak hanya Muhammad. Beliau tidak hanya disebut Muhammad. Beliau disebut dengan beberapa nama. Ada berapa nama bagi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki, beliau menyebutkan di dalam Syarah At-Tirmidzi bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki 67 nama. Banyak ya? 67 nama. Bahkan sebagian mengatakan beliau memiliki 99 nama. Dicocok-cocokkan dengan jumlah al-asma al-husna yang juga 99. Ibnu Dihyah bahkan mengatakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki 300 nama. Sebagian bahkan mengatakan 400 nama. Bahkan sebagian kaum sufi mengatakan Nabi Muhammad itu memiliki 1000 nama. Banyak sekali. Bahkan Ibnu Faris mengatakan Kanjeng Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki alfani wa ishrun, 2020 nama. Banyak sekali. 2020 nama. Tetapi para ulama ahli tahqiq ya, para ulama ahli tahqiq mengatakan bahwa aktsaru ma dzakaruhu huwa min qabilis sifat la al-asma. Para ulama ahli tahqiq mengatakan bahwa sebagian besar yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan nama-nama Nabi itu sejatinya bukan nama tetapi adalah sifat. Ya, tetapi adalah sifat. Malam ini kajian kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah besok kita lanjutkan. Ya, singkat, mudah-mudahan padat dan penuh manfaat. Saya batasi insyaallah setiap pertemuan kurang lebih 30 menit saja ya. Kurang lebih 30 menit. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, semakin mengukuhkan dan menguatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada malam hari ini menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dari beliau di padang mahsyar pada hari kiamat kelak, dan mudah-mudahan menjadi sebab bagi kita semuanya masuk ke dalam surga bersama beliau, bersama para nabi, bersama para rasul, bersama para wali, bersama guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ربي فانفعنا والله الموافق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله